video terbaru Jokowi palsu dengan topeng latex diperankan oleh Mas Anto Wong Bayat Klaten ya. Nama aslinya orang ini adalah Anto yang berperan sebagai Jokowi. Kantong Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Saya pikir untuk Jokowi tidak ada kata lain, praduga tidak bersalah ya. Tangkap dulu Jokowinya, periksa dengan interrogator, dengan penyidik, bukan hanya dari kepolisian. Bisa dibuat tim penyidik gabungan. Indonesia kembali dikejutkan dengan temuan kontroversial yang mengguncang nalar sejumlah pakar dan analis hingga tokoh independen yang mengklaim bahwa sosok Jokowi yang tampil di hadapan publik belakangan ini bukan hanya satu, melainkan diduga terdiri dari beberapa figur yang berbeda-beda. Dugaan ini bukan sekedar teori konspirasi murahan, namun klaim ini didasarkan pada analisis citra, dokumentasi video, hingga perbandingan forensik wajah yang telah tersebar luas di sejumlah media sosial. Video terbaru Jokowi palsu dengan topeng latex diperankan oleh Mas Anto Wong Bayat Klaten. Ya, nama aslinya orang ini adalah Anto yang berperan sebagai Jokowi. Sebuah cuplikan video viral menampilkan seorang pria yang disebut-sebut sebagai Jokowi palsu tengah berjalan di belakang Iriana. Yang mengejutkan, pria ini tampak berjalan membungkuk, mengenakan topi dan diduga memakai topeng latex yang diperankan oleh sosok Mas Anto Wong warga Bayan Klaten. Disebut sebagai sosok Jokowi palsu yang secara kebetulan tersorot kamera warga biasa, hingga netizen berspekulasi apakah ini sekedar aktor pengganti ataukah bagian dari skenario besar untuk menjaga keberlangsungan figur Jokowi. Dan bukan hanya itu, sejumlah pakar dan tokoh yang biasa mengkritik Jokowi juga ikut menambahkan sederet kritikan terkait siapa sebenarnya Jokowi. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Semakin dilacak memang semakin kelihatan bohongnya, kelihatan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Janganlah bicara secara akademis lah, secara teknis aja, secara penampakan saja sudah semakin didalami, semakin boncos dan kelihatan. Lalu agak aneh gitu saya dengan omongan Jokowi belakangan ini, dia ini merasa dizolimi, merasa dijahati, ada rekayasa besar yang akan menghancurkan dia dan anaknya. Kamu tuh udah nggak ada Jokowi, kamu bukan presiden lagi gitu. Dan saya menghimbau kepada seluruh perangkat-perangkat hukum agar mulai melakukan persiapan yang cukup serius, baik secara konstitusional, secara personal, dan untuk melakukan kontra intelijen terhadap formula-formula intelijen yang masih bergerak dan berpihak kepada si Jokowi alias Mulyono ini. Saya pikir, karena menurut saya Jokowi ini sudah masuk pada kelas penjahat negara dengan berbagai kelakuannya. Yang kedua, menurut saya tidak usah merasa difitnah. Ya, Anda memang udah cemar, nggak difitnah pun Anda udah cemar. Jadi mau ngapain lagi? Nggak ada yang fitnah. Anda telah mengalami pencemaran diri sendiri gitu. Jadi Anda sendiri yang mencemarkan diri Anda, nggak usah nuding kiri kanan. Buruk muka, cermin di belakang. Kantong Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu, digobukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi dengan melempar Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib, penjahat utama adalah Joko Widodo, istrinya. 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Turun ke jalan, gulingkan menteri-menteri, brutus-brutus perwakilan Jokowi. Kalau mereka mengatakan duduki DPR, mereka masih dipandu oleh sejarah lama, 98. Tidak menarik. Tapi kalau duduki KPK, saya sangat hakul yakin orang yang paling bahagia adalah Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Rakyat mengambil beban presiden, membantu negara, mempercepat penangkapan terhadap mantan presiden Joko Widodo, mempercepat kemarahan rakyat dengan solusi yang tepat. Jadi kalau tekanan ini tidak dibangun, maka yang terjadi apa? Tangan gelap tekanan Jokowi itu beroperasi. Bisa saja orang-orang Gerindra satu demi satu ditahan, bisa saja elit-elit partai satu demi satu ditangkap. Karena itu sudah ada di meja. Penjahat utama yang namanya Jokowi, penjahat demokrasi, perusak konstitusi, yang menurut SBY demikian. Masalahnya di sini, ini nih,
kaitannya dengan pemimpin, kemudian dengan hakul adami, kemudian dengan keburukan yang dibukakan, yang diperbuat terang-terangan begitu. Ini permasalahannya. Jadi kita tidak bisa mengambil dalil umum kepada para pejabat itu ya. Oh ini kan aib orang kemudian ditutup. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu urusannya dengan hakul adami yang mana madorotnya itu banyak sekali, melibatkan hak ratusan juta orang, tidak bisa didiamkan. Jadi melihat aibnya Pak Jokowi terbuka itu ya, kita itu ya sedih begitu. Kenapa sedih? Ya kok salah siapa juga punya borok segitu gedenya. Kemudian ya salah siapa juga begitu, boroknya kok terstruktur, sistematis, kemudian melibatkan banyak orang untuk bersekongkol di dalam dugaan kejahatan. Ya, ini kan repot. Tanggapan mengejutkan datang dari Dr. Tipa, tokoh publik yang kerap bicara belak-belakan soal isu-isu panas terkait Jokowi yang kembali membuat pernyataan mengejutkan. Dalam salah satu wawancaranya, ia menyebut bahwa sejak tahun 1998 sudah muncul dua versi awal dari Jokowi. Sosok pertama muncul disebut bergaya perlente, berambut tebal dan berkacamata serta berkesan intelektual. Dan sosok yang kedua muncul sebagai orang yang kurus, botak tipis dan tidak berkacamata dengan postur dan ekspresi wajah yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tak berhenti di sana, Dr. Tipa bahkan mengklaim setidaknya ada 8 versi berbeda yang pernah tampil sebagai Jokowi. Semuanya akan ia beberkan dalam laporan investigatif dalam buku Jokowi Sweat Paper Jilid 2 sebagai bentuk tanggung jawab moral saya pada sejarah bangsa, kata Dr. Tipa. Sejumlah kejanggalan demi kejanggalan ditemukan oleh orang-orang yang terus memperhatikan gerak-gerik Jokowi, mulai dari dugaan bentuk telinga yang berbeda, postur dan tinggi badan yang tidak lagi konsisten, ditambah dengan gaya bicara dan bahasa tubuh yang berubah drastis dari satu acara ke acara lain. Jelas membuat orang semakin penasaran, benarkah Jokowi yang sekarang bukan Jokowi yang asli? Dan video terbaru Jokowi palsu dengan topeng latex diperankan oleh Mas Anto, wong Dayak Klaten. Ya, nama aslinya orang ini adalah Anto yang berperan sebagai Jokowi. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat kunjungan Jokowi ke Patikan. Banyak publik menilai itu adalah sosok Jokowi asli yang terlihat energi, penuh karisma dan konsisten dengan citra lamanya yang terlihat biasa. Namun beberapa waktu setelah itu, kabar sakit misterius mulai menyeruak dan sejak saat itu pula muncul figur-figur Jokowi yang terlihat berbeda dari cara jalan hingga bentuk dagu yang juga terlihat berbeda. Bahkan ada isu yang paling mengguncang menyebut bahwa Jokowi diduga sudah wafat diam-diam pada tahun 2023 yang lalu, dan sejak itu berbagai peran pengganti muncul yang diduga bertujuan demi menjaga stabilitas politik dan citra publik. Dan yang menjadi banyak pertanyaan, apakah benar ini semua adalah rekayasa besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik Indonesia, yang bertujuan untuk mengalihkan berbagai isu kontroversial seperti terkait ijazah palsu dan pemakjulan Gibran yang masih terus dipermasalahkan banyak orang. Ataukah ini hanya isu bohong untuk mengalihkan pandangan rakyat terkait hal itu? Pemimpin yang berjuang, pemimpin yang pertama, yaitu pemimpin yang dia mengejar kepemimpinan hanya untuk kepentingan syahwat, untuk mengayakan, untuk kepentingan dirinya, bukan karena umat, maka lihat, dia akan mengambil kemanfaatan, keberuntungan, keuntungan untuk diri dan keluarganya di balik jabatan yang diraihnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengambil sebuah tugas besar ini, kalau memang dia tulus karena Allah, bedanya apa? Dia akan habis-habisan keluar untuk perjuangan, bukan mengambil. Bedanya di sini. Memanfaatkan, kalau dia memberi. Ini mengambil, dia memberi. Ini sederhana sekali. Karena bagi dia tidak pernah pikir apakah harus aku membangun istana megah buatku, tidak. Orang yang mencari tahta tapi untuk kesenangannya, untuk kepentingan pribadinya, maka orang itu lihat di saat masa baktinya habis, masa tugasnya habis, atau diturunkan, dia mah pusing, stres dia terus stres. Oh, dia pusing karena apa?
Dia merasa ada yang hilang. Tapi bagi dia yang mengambil kepemimpinan ini karena umat, sehingga ini adalah sebuah kewajiban, maka dia di saat dicopot atau berhenti, dia merasa plong. Kenapa? Tugasku selesai. Semoga diambil oleh orang lain yang dia lebih kuat dari saya. Ini harus kita rasakan, bukan sekedar kita dengar atau kita sampaikan. Tanggapan Buya Yahya tidak menyebut nama Jokowi secara langsung, tetapi beliau ceramah secara umum sebagai nasihat penting dan asupan perbaikan dan kebaikan untuk kita terkait hal yang mungkin ada kesamaan seperti hal demikian dalam pandangan Islam. Semoga pandangan ini akan menjadi pengingat bahwa apapun yang terjadi, umat dan bangsa harus tetap mengedepankan akal sehat dan akhlak, bahwa segala sesuatu yang dipenuhi dengan kebohongan dan manipulasi pada waktunya akan runtuh dengan sendirinya, dan kebenaran serta kejujuran pasti akan datang dan menang cepat ataupun lambat. Pertanyaan mendalam yang masih menjadi misteri, apakah kita sedang hidup dalam sebuah narasi palsu berskala nasional untuk kepentingan tertentu, ataukah ini hanya kesalahpahaman massal yang diperbesar oleh era digital? Video terbaru Jokowi palsu dengan topeng latex diperankan oleh Mas Anto, wong Dayak Klaten. Ya, nama aslinya orang ini adalah Anto yang berperan sebagai Jokowi. Jokowi tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu, ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Saya pikir untuk Jokowi tidak ada kata lain, praduga tidak bersalah, ya tangkap dulu Jokowinya.